warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasnasyarani dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan NPM 3024210139. Saya akan menganalisis kesalahan tanda baca berbahasa Indonesia. Referensi yang saya ambil itu dari skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2024 dengan tema atau dengan judul Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagai upaya penguatan hakim memutuskan perkara perdata di Pengadilan Negeri Prabu Muli. Sumber datanya itu ada nama penulisnya itu dengan Kak Lutfiah Anissa Syafitri dari Prodi Fakultas Hukum yang judul skripsinya itu Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagai upaya penguatan hakim memutuskan perkara perdata di Pengadilan Negeri Prabu Muli. Bagian yang saya ambil itu dari bab 1 sampai dengan bab 4. Yang pertama itu ada ejaan. Ejaan yang saya ambil itu contohnya ada 10, yaitu yang pertama itu memengaruhi atau mempengaruhi, yang benernya. Yang kedua adalah apotek, yang benernya itu adalah apotik. Mengimbau itu menghimbau. Berpikir pakai pakai P, yaitu jadi pakai F, jadi berpikir. Lalu yang kelima ada pikiran, jadi yang benar itu pakai P, pikiran. Lalu yang keenam ada sekedar, yang benar itu sekedar. Lalu ada antre, yang benar itu antri, praktik, praktek, efektivitas itu pakai F. Jadi efektivitas, penggunaan itu G-nya double, jadi penggunaan. Lalu di sini ada kalimat efektif. Kalimat efektif yang pertama itu kalimat tidak efektifnya itu contoh pertamanya itu adalah dalam hal ini penulis ingin menyampaikan bahwa pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat sangatlah krusial. Kalimat efektifnya itu penulis ingin menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat. Yang kedua itu ada kalimat tidak efektifnya itu apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dan fakta yang ada, maka akan timbul masalah dalam proses hukum. Kalimat efektifnya, ketidaksesuaian antara dokumen dan fakta dapat menimbulkan masalah dalam proses hukum. Lalu kalimat efektifnya yang ketiga itu ada proses mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan damai tanpa harus melalui jalur litigasi. Kalimat efektifnya itu ada mediasi diharapkan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa litigasi. Lalu ada paragraf. Paragraf yang pertama itu lebih dari satu ide. Yang tertulis di skripsi itu, pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan yang dilakukan di persidangan oleh hakim. Hanya saja pemeriksaan setempat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan langsung melihat kondisi atau keadaan objek yang disengketakan. Pelaksanaan pemeriksaan setempat sangatlah penting dalam perkara sengketa tanah. Selain itu, hakim juga menggunakan alat bukti lain seperti saksi dan dokumen untuk memperkuat putusannya. Paragraf itu memiliki lebih dari satu ide. Yang pertama itu ada definisi pemeriksaan setempat. Kedua, pentingnya pemeriksaan setempat dalam sengketa tanah. Yang ketiga itu ada penggunaan alat bukti lain. Dari ketiga itu sebaiknya dipisahkan menjadi paragraf-paragraf yang terpisah. Jadi yang benar itu adalah pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan di luar sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim dengan langsung melihat objek sengketa. Pemeriksaan ini memungkinkan hakim untuk memahami kondisi nyata objek yang disengketakan. Dalam perkara sengketa tanah, pemeriksaan setempat menjadi sangat penting untuk memastikan batas wilayah, luas, atau keberadaan objek sengketanya. Selain pemeriksaan setempat, hakim juga dapat menggunakan alat bukti lain, seperti saksi dan dokumen untuk memperkuat putusannya. Lalu contoh yang kedua itu tanpa ide pengontrolnya. Yang tertulis itu pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu proof dan evidence. Adapun dalam hukum Belanda disebut bewijs. Untuk mengetahui arti dari hukum pembuktian itu sendiri, perlunya terlebih dahulu memahami apa itu pembuktian. Pembuktian berasaskan siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya. Begitu pula dengan yang membantah hak orang lain, maka wajib membuktikannya. Paragraf itu tidak memiliki kalimat topik yang jelas. Meskipun terdapat beberapa informasi yang penting, tidak ada pernyataan utama yang mengontrol isi paragrafnya, sehingga pembaca mungkin merasa bingung tentang fokus utama dari paragraf tersebut. Jadi, yang harus tertulis itu, pembuktian dalam hukum adalah proses untuk memastikan kebenaran suatu dalil atau fakta yang melalui bukti yang sah. Dalam hukum Inggris, pembuktian dikenal sebagai istilah proof dan evidence. Sedangkan hukum Belanda disebut bewijs. Prinsip dasar pembuktian adalah bahwa pihak yang mendalilkan atau membantah suatu hak harus menyajikan bukti yang mendukung. Lalu ada contoh paragraf bagian koherensi. Yang tertulis dalam skripsinya,
Hakim harus mengetahui fakta peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui proses pembuktian. Pemeriksaan setempat merupakan salah satu alat untuk memperoleh fakta. Pemeriksaan ini dilakukan di lokasi sengketa. Hakim juga harus mempertimbangkan dokumen tertulis dan kesaksian dalam proses pembuktiannya. Dalam banyak kasus, alat bukti seperti dokumen dan saksi dianggap cukup. Dari paragraf tersebut, kurang koherensi yang tepat. Loncatan ide tanpa transisi yang jelas membuat pembaca sulit mengikuti alur pemikirannya. Yang harusnya tertulis itu, hakim harus mengetahui fakta peristiwa secara objektif melalui proses pembuktiannya. Salah satu metode yang digunakan adalah pemeriksaan setempat, yaitu pemeriksaan di lokasi sengketa untuk memastikan fakta sesuai dengan gugatannya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alat bukti lainnya, seperti dokumen tertulis dan kesaksian, untuk melengkapi proses pembuktiannya. Dalam beberapa kasus, alat bukti tersebut dianggap cukup untuk mendukung putusannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.